Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ini ya. Ini udah Jelas, Pak. ini kita pertemuan kedua. Jadi apa namanya? Saya cerita sedikit tentang pembagian mengajar dulu. Jadi pertemuan pertama kemarin sudah dengan Bu Siswanti. Lalu yang berikutnya adalah saya sampai dengan UTS. Jadi saya dapat separuh kurang sedikit gitu ya. Lalu nanti setelah UTS ada Pak Santoso yang menggantikan saya. Sama Pak Santoso juga ada 7 pertemuan. Nanti terakhir di pertemuan ke-16 akan diisi oleh Bu Siswanti lagi. Jadi Bu Siswanti 2 pertemuan, lalu saya 7 pertemuan, Pak Santoso nanti 7 pertemuan. Oke, lalu untuk apa namanya? Untuk RPS kemarin sudah diceritakan oleh Bu Siswanti ya. Saya review sedikit untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Bentar saya share apa namanya? Share screen dulu, mana filenya? Oke, lecture kalkulus matematika teknologi pangan. Oke, di sini share screen. Present show. Oke, RPS. Ya. Terlihat ya? Kurang besar kali ya. Oke, ini jelas ini? Kayaknya jelas. Oke, nah. Ini RPS-nya. Jadi kalian nanti akan belajar tentang aljabar linear, terutama matriks, lalu nanti di sini akan lihat jenis-jenis matriks, lalu operasi-operasi matriks, nanti akan lihat inverse matriks sama determinan yang terakhir. Oke, itu topik pertama. Topik kedua nanti kita akan lihat fungsi, terutama nanti fungsi di apa namanya itu di koordinat kartesius gitu ya. Nah, yang berikutnya nanti akan ada apa tuh namanya turunan atau diferensial. Oke, jadi nanti kita akan lihat diferensial. Nah, yang terakhir kita akan lihat integral. Lalu untuk materi saya dari mulai yang pertama matriks, lalu nanti ada fungsi sama diferensial. Oke, nah nanti Pak Santoso akan melanjutkan diferensial sebagian, lalu masuk ke integral. Jadi integral ini apa namanya materinya banyak sekali nanti, jadi perlu apa namanya full nanti bagian yang UAS ada integral plus diferensial sebagian. Oke, itu tentang materinya. Ada pertanyaan mungkin, ada diskusi, pertanyaan atau tentang topik yang akan dipelajari atau teknis perkuliahan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nah lalu untuk perkuliahan, nah, ini apa namanya kalian ini baru masuk kuliah, sudah masa pandemi seperti ini harus merasakan kuliah online. Ya jujur kalau suruh milih, saya mendingan ngajar di kelas itu ya dengan papan, dengan idol dibandingkan dengan Google Meet. Tapi ya mau nggak mau kita harus hadapi ini. Lalu untuk apa namanya? Untuk perkuliahan. Oke, jadi mungkin waktu kalian perkenalan mahasiswa baru, rektor sudah menyampaikan ke kalian bahwa nanti untuk yang
apa itu namanya kuliah online itu terdiri dari dua, sinkronus sama asinkronus. Jadi nanti yang sinkronus contohnya adalah ini, jadi dengan Google Meet atau dengan Zoom itu sinkronus. Lalu yang asinkronus itu berupa diskusi via, contohnya via apa namanya, Spada atau via WA Group atau penugasan. Oke, nah untuk yang sinkronus itu dibatasi per SKS maksimum hanya 20 menit. Jadi kurang dikit boleh, tapi lebih nggak boleh. Jadi kira-kira 15 sampai 20 menit itu untuk yang sinkronus. Jadi kalau kita ini 2 SKS berarti paling lama nanti 40 menit. Boleh kurang-kurang dikit, tapi rektor bilangnya itu 40 menit untuk 2 SKS sinkronus, sisanya adalah asinkronus. Oke, nah kedepannya, jadi nanti kita akan tiap minggu seperti ini insya Allah, jadi 40 menit dengan Google Meet, lalu nanti untuk sisanya akan ada penugasan di psikologi berupa diskusi sama tugas sesekali dan kuis juga sesekali. Sudah ada yang pernah login atau akses psikologi di sini? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau itu kita sedikit perkenalan dulu dengan psikologi. Share screen lagi. Oke, nah alamatnya adalah ini sudah terlihat ya, psikologi schooloj.com. Nanti kalian bisa akses, sekarang bisa coba akses, boleh lewat handphone, boleh lewat laptop, komputer. Nah, tampilannya harus seperti ini. Tampilan awal tuh begini. Jadi kalau misalnya di handphone kira-kira seperti ini, kalau misalnya di PC kira-kira ya sama ya, kayak gini juga. Nah, lalu kalian nanti gimana sign up-nya? Sign up-nya di pojok kanan ini ada tiga apa namanya button. Yang pertama login, sign up, sama request a demo. Nah, kalian pilih sign up. Saya nanti ada drop down menu, ada instructor, ada student, ada parent. Nah, kalian pilih yang student. Oke, begitu kalian klik student, nanti akan muncul inputan. Kalian suruh menginput akses code untuk kelasnya. Nah, kelasnya nanti saya share di Google, di apa namanya, di WA Group. Jadi akses code-nya adalah, oke, nah ini saya share di WA Group. Akses code. Akses. Oke, nah itu akses code-nya. Kita sekalian coba-coba ya. Akses code-nya itu NJR3. Jadi di sini kita tuliskan, kalian tuliskan NJR3 strip apa ini FDNZ strip P 36K5. Oke, nah itu. Lalu kalian klik continue. Oke, nah kalau sukses betul kodenya nggak salah tulis, nanti akan diminta masukkan nama. Ini saya minta nama asli, first name-nya nama asli kalian, last name-nya juga jangan nama yang aneh-aneh di sini. Lalu username-nya email. Jadi email kalian yang asli atau yang bisa diakses. Kalau bisa pakai yang student.uns, karena nanti lebih mudah untuk merecovery password yang lupa. Ini bebas sebenarnya, ini nggak harus email, boleh kalian ketikkan username juga boleh. Cuman kalau kalian ketikkan username, nanti dia tetap bisa jalan, tapi begitu passwordnya lupa, kalian nggak bisa merecover. Dan kalau misalnya nanti kalian sudah mengerjakan tugas, lain-lain, nah itu harus sign up lagi, hilang nilai-nilai kalian. Oke, lalu passwordnya Bapak, 2 kali. Saya mau tanya, passwordnya invalid, code-nya. Code-nya invalid, berarti salah nulis. Iya. Ada di Google, di WA Group sudah buka akses code-nya? Sudah saya copy, itu kan ada stripnya, kan ditulis stripnya.
Tadi pas saya coba invalid, terus pas saya coba hapus stripnya tetap invalid. Coba diketik. Maaf tadi aku nyoba bisa. Oh ya, berarti diketik ulang aja ya, jangan copy paste ya. Kadang-kadang ada yang error kalau copy paste. Oke, ya nanti kalau ada yang error bisa langsung menyela juga boleh kayak supaya bareng-bareng bisanya. Oke, coba kita cek di sini. Sudah ada satu orang yang masuk ini, Verdion Timothy. Ya, Pak. Ya, udah ada. Udah ada beberapa lagi yang lain yang masuk. Fuad, Karimah. Yang lainnya bisa mencoba masuk ke psikologi. Oke, kalau yang sudah bisa juga sekarang yang saya suka lupain untuk menyampaikan ke kalian. Jadi selain ini kita juga harus absensi ya. Nah, absensi itu diharuskan nanti lewat OJW. Jadi saya sudah buka absensi untuk hari ini. Kalian bisa masuk ke OJW kalian masing-masing. Nanti di sini ada absensi yang pertama, daftar hadir untuk matematika dasar kelas B. Kalian bisa klik hadir di situ. Di sini sekarang baru ada dua yang hadir, yang absen di sini. Jadi kita tiap minggu kalau saya lupa bilang kalian masuk OJW juga. Kalau saya lupa nggak ada daftar hadiran, nanti saya bisa diingatkan waktu kita Google Meet. Nah, biasanya di kelas kan ada folio gitu ya, tinggal dibagi beres. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, ini udah banyak yang masuk, dari 14 di psikologi. OJW-nya sudah 25. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teknis perkuliahan kita? Kita belum masuk materi ya, mungkin saya ada pertanyaan, komentar, saran? Oke, kalau nggak ada, saya cerita sedikit lagi tentang psikologi. Jadi nanti di sini adalah rumah kalian untuk mata kuliah ini di sini. Jadi kalau kalian sudah login, sudah berhasil sign up, ini kelihatan ya ini ya. Oke, jadi nanti di sini ada sebelah kiri ini ada material, sebagian besar materi nanti ada di sini termasuk slide kuliah. Sudah saya posting di sini. Jadi nanti ini ya kira-kira pelajaran kita. Tapi ini slide-nya ini saya desain untuk kuliah di kelas. Jadi ini slide tahun lalu. Oke, nah yang berikutnya ada textbook. Nah ini ada 2 textbook. Tapi kalau kalian prefer pakai textbook yang lain boleh, misalnya pakai James Stewart gitu, ini juga bagus. Cuman ini ya saya baca dari sekian banyak buku yang paling nyaman buat saya baca 2 buku ini, jadi saya posting buku ini. Nah, untuk kalian kalau suka buku yang lain boleh dibaca, nggak usah baca semua, 1 aja buku cukup, tergantung selera kalian sukanya buku apa atau pengarangnya siapa gitu. Yang penting kalkulus. Oke,
Yang berikutnya nanti akan ada tugas, cuman ini untuk yang ada di psikologi ini tugasnya masih tugas tahun lalu, ini saya copy paste rumahnya, jadi bukan untuk tugas kalian, nanti mungkin menyusul ya. Kalau ada tugas di mendekati UTS mungkin nanti. Oke, nah yang penting adalah diskusi nanti. Oke, jadi tiap minggu akan ada forum diskusi untuk kalian. Bahannya apa? Bahannya adalah saya menyiapkan video pembelajaran, bukan saya yang buat, tapi saya ngambil dari YouTube. Jadi saya cari-cari video yang bagus untuk topik kita. Jadi lalu saya nemu yang bagus, jadi saya share di sini. Jadi kalian tugasnya adalah nonton video kurang lebih nanti 40 menit sampai 1 jam videonya. Lalu nanti kalian berdiskusi di sana. Jadi tonton dulu, nanti setelah tonton kalian diminta untuk melakukan tanya jawab. Oke, ini contoh yang apa namanya? Kelas lain ya. Jadi saya nanti buka diskusinya. Nah, ini contohnya ini aja. Yang baru saya posting beberapa hari yang lalu. Nah, nanti persis begini, nanti kalian akan dikasih video list atau video. Nah, setelah itu wajib satu orang membuat satu pertanyaan dalam bentuk komentar di sini. Jadi ada box komen. Kalian ketikkan pertanyaan di sini, lalu kalian posting. Ya mirip-mirip Facebook gitu lah ya. Lalu itu yang wajib satu. Sama yang berikutnya adalah begitu kalian memposting pertanyaan, temennya yang lain wajib menjawab pertanyaan temannya. Jadi setiap orang harus memposting minimal 3. Yang pertama adalah memposting pertanyaan, yang kedua adalah menjawab 2 pertanyaan temannya. Jadi nanti kan paling tidak ada berapa orang, kali ini ada 35. Paling tidak ada 35 pertanyaan di sini kan ya. Nah, satu orang wajib menjawab 2 pertanyaan. Jadi setelah ada pertanyaan, teman yang lain wajib menjawab minimal 2 pertanyaan. Jadi itu tugasnya sebagai jatah yang asinkronus sama jatah tugas terstruktur kalian. Jadi sambil review mengingatkan lagi SKS gitu ya. 1 SKS itu kalian punya kewajiban untuk belajar mandiri 1 jam, mengerjakan tugas 1 jam, sama kuliah itu 50 menit. Jadi kalau kalian per minggu, dan sekarang kalau kalian 2 SKS ini berarti per minggu kalian wajib menyisihkan paling tidak berapa itu, 120 tambah 120 tambah 120, 240 tambah 100 menit. 300, berapa itu? 300, 5, berapa tadi? 120, 240, berarti 340 menit. Kalian punya kewajiban 340 menit untuk belajar matematika dasar. Oke, nah, salah satunya yang terstruktur adalah nonton video, sama kita Google Meet, 40 menit, nanti ada diskusi lagi. Nah, untuk diskusi ini, waktunya saya kasih beberapa hari, jadi mungkin saya posting bisa hari ini atau besok gitu ya, atau lusa, tapi nanti kalian harus selesai melakukan diskusi sehari sebelum kita kuliah yang berikutnya. Jadi nanti deadline-nya adalah hari Selasa depan, tanggal 6. Ada pertanyaan mungkin tentang teknis lagi? Enggak, Pak. Enggak jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Lagi ini saya cerita lagi untuk nah, untuk tugas ini, tugas diskusi. Oke, nah saya nyari-nyari itu dapatnya yang bagus dari luar sana, jadi videonya dalam bahasa Inggris. Cuman ya kita lihat contohnya langsung aja ya. Cuman YouTube ini udah punya fasilitas yang bagus, jadi dia sudah mengintegrasikan Google Translate di sana. Ini contoh ini ya. Contoh misalnya kita punya video lecture-nya ini.
bukan ini adik kalian, nanti kalian ada yang dapat lagi. Oke, nah. Oke, misalnya kalian dapat tugas suruh menonton ini. Lalu defaultnya biasanya tanpa subtitle, tanpa apa-apa. Nah, kalau mengaktifkan subtitle gimana? Di sini sebelah pojok kanannya ada beberapa tombol ini di dalam YouTube-nya. Nah, salah satu yang paling kiri ada CC tulisannya. Kalau kalian klik CC, dia otomatis biasanya bahasa Inggris. Lalu mengubah bahasa Indonesia gimana? Di sebelah kanannya ada setting yang gerigi itu. Kalian klik setting. Nah, di sini ada atasnya quality, ada subtitle. Nah, kalian klik subtitle itu. Nah, di sini ada pilihan beberapa. Kalian pilih auto translate. Auto translate nanti di sini tinggal cari aja bahasa Indonesia. Nah, kalian cari Indonesia. Nah, ini akan nanti dia berubah. Oke, nanti ada subtitle bahasa Indonesia. Oke, ini lumayan membantu. Jadi saya beberapa kali ngecek ini terjemahannya, walaupun tidak seperti kalian di bioskop bagus gitu, artinya cuman cukup apa namanya, cukup baiklah dalam menerjemahkan Google Translate lah ya. Jadi bisa mengerti apa yang diomongkan si profesor ini dengan translatean bahasa Indonesianya. Oke, ada pertanyaan, komentar? Sudah paham, Pak. Paham ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Gimana kelas kita tadi? Kelas kita ITP kelas B. Oke, lalu nanti untuk bagian saya, desain teknisnya nanti kalian pertama saya kasih tugas itu dulu, diskusi dulu, jadi nonton video dulu. Nah, setelah itu baru waktu kita Google Meet kita diskusi. Jadi kalau misalnya di Google Meet ini saya menjelaskan materi semuanya, di sini nggak akan efisien dan nggak apa namanya, ada mungkinnya sinyalnya terganggu, mungkin suatu saat sinyal saya nggak bagus atau sinyal kalian nggak bagus. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar dulu dengan video yang saya berikan, sudah diskusi dengan temannya, lalu saya mungkin menjelaskan sedikit-sedikit apa yang susah. Jadi nanti saya harapkan banyak pertanyaan waktu Google Meet. Rugi kalian kalau nggak nanya itu ya, karena ya apa namanya, ya kalian sudah kuliah, sudah bayar SPP dan lain sebagainya, ya di situ tempat kita ketemu hanya di Google Meet ini. Oke dah. Jadi itu, jadi desain saya, desainnya Pak Rektor, juga desainnya apa namanya pimpinan itu membagi menjadi sinkronos dan asinkronos adalah itu. Jadi sinkronos adalah untuk tanya jawab, diskusi dengan dosen. Asinkronos adalah belajar mandiri, kalian belajar dulu di rumah atau mengerjakan tugas, baru diskusinya di yang sinkronos. Nah, alasan lainnya adalah supaya ya kuota kita nggak apa namanya, nggak cepat habis. Kalau misal full 2 jam harus Google Meet itu apa namanya, nggak efisien, baik itu kuota maupun dari segi pembelajaran. Oke, apalagi ini? Oh iya, nanti ya ini kita belajarnya apa namanya, set kuliah untuk yang kita belajar matriks dulu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari kalian, ada diskusi?
Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nah saya mungkin bisa sekalian posting di psikologinya untuk tugas pertama kalian, nonton video dan diskusi. Sebentar, saya carikan dulu linknya. Mana ini? Aljabar, siapa linear? Mana? Ini dia. Oke, coba ini. Ini harusnya ini ya. Oke, ya, betul ini. Berarti ini matematika dasar. Nanti di sini ada diskusi. Saya kasih diskusi. Ada masalah untuk sign up psikologinya? Sudah berhasil semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sip. Oke, nah ini SPL dan matrix. Linknya video 1. Deadline-nya tadi saya sudah bilang sehari sebelum kuliah berikutnya tanggal 6 ya. Karena ini oke, saya copy. Ini ada yang salah. Ini nggak bisa. Terus deadline-nya salah. Ini nggak ada deadline di sini. Oke. Oke, itu saya sudah postingnya. Tinggal kalian tonton. Lalu kalian diskusi di situ. Oke, nah ini saya nanti nggak ikut-ikut komentar di diskusi kalian. Nanti saya mungkin hanya baca sekilas saja. Kalau yang betul-betul perlu dibahas waktu Google Meet saya bahas. Tapi kalau enggak, saya nunggu pertanyaan kalian aja. Jadi kalau kalian lihat mungkin ada yang susah, kalian dari hasil diskusi kalian masih bingung gitu, kalian harus tanyakan di Google Meet waktu kita pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi hari ini Tidak, belum. Pak. Tidak ya, oke. Jadi hari ini kita belum mulai masuk materi, jadi hanya teknis-teknisnya dulu. Karena online teknisnya lama ini, biasanya kalau misalnya di kelas teknisnya cuma 10 menit gitu ya, sebentar tinggal ngasih tahu RPS sudah selesai. Oke, lalu lagi sudah ya. Jadi saya tadi sudah menyampaikan juga untuk ada selain diskusi akan ada tugas. Jadi kalian nanti mengerjakan juga dengan pulpen, dengan kertas, nanti hasilnya di-scan lalu di-upload di sini. Nanti setelah waktu juga akan ada kuis. Jadi kuisnya biasanya pilihan ganda atau benar salah supaya kalian bisa langsung tahu nilainya kira-kira begitu. Bisa jadi nanti kuisnya lewat sepada.
karena harus ada aktivitas paling tidak 1 atau 2 di Spada. Kalau diskusi saya pilih di psikologi karena kalau di Spada susah ngeceknya, saya ngerekapnya itu agak susah. Kalau di psikologi saya mudah ngecek melihat aktivitas kalian mudah. Berapa orang yang sudah komentar itu bisa langsung terlihat dengan jelas. Kalau di Spada nggak bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita cukupkan kuliah hari ini. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa diskusinya. Lalu absensi juga ya. Ini coba saya cek lagi absensi di psikologi, di OCW. Ada 3 yang masih alfa. Intani, Febriana, Luh Juniari, Maharani, Anggrahani. Oke, ini Pak, izin menyampaikan Luh Juniari sudah resign. gimana? Luh Juniari sudah resign. Udah. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya saya kemungkinan juga jarang ngecek di absensi. Tapi nanti kadang-kadang ada beberapa kasus nggak lupa, jadi mahasiswa lupa nggak absen di OCW, saya juga lupa nggak mengingatkan berapa mahasiswa saya begitu di prodi matematika. Jadi begitu sudah ditutup itu nggak bisa di override. Jadi kalau misalnya saya sudah tutup perkuliahan, saya nggak bisa buka lagi. Jadi kalian sudah nggak bisa absen lagi. Satu-satunya cara adalah kalian harus ke admin prodi kalian bisa override atau admin fakultas. Cuman biasanya mereka nggak asal mau ngerubah dari alfa ke masuk. Jadi kalian harus punya bukti sudah ikut kuliah berupa screenshot atau apa gitu. Jadi ya sebagai pengingat aja, nanti kalau misalnya kalian tiap kali kuliah kalau bisa screenshot Google Meet-nya ada nama kalian, ada wajah kalian, supaya nanti waktu kalian seandainya lupa absen itu ada bukti, wah ini saya bukti ikut kuliah ke admin prodi atau admin fakultas. Karena kan kalau kuliah kurang dari 75% sama sistem kan kalian otomatis nggak akan muncul nilai di SIAKAD di KRS, jadi dianggap tidak layak untuk ikut ujian, sehingga walaupun ujiannya ikut, dosen ngasih nilai tetap oleh sistem nggak dikasih nggak dikasih akses untuk keluar nilainya dari SIAKAD. Oke, jadi itu pesan saya. Ada komentar mungkin, pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada. Oke, kalau nggak ada kita bisa cukupkan kuliah hari ini. Selamat sore Pak Asia, ini kurang 2 menit, 40 menitnya. Oke, kita tutup kuliah kita hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak.